Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Weni Amalia. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai cara mengajukan cicilan tagihan di akun laku yang akan jatuh tempo. Ketika tanggal jatuh tempo tiba, pastinya mau tidak mau harus membayar ya. Karena kalau kita tidak membayar tagihan di akun laku, maka kita akan kena denda ya, lebih besar lagi tagihannya. Jadi di sini apakah tenor itu bisa diperpanjang lagi atau tidak? Nah, jadi sekarang udah ada fitur perpanjang ya teman-teman, atau biasa disebut fitur restrukturisasi akun laku. Akan tetapi, sebelum teman-teman mengajukan cicilan tagihan atau penundaan pembayaran di akun laku, teman-teman perlu mengetahui untuk syarat-syaratnya terlebih dahulu ya. Karena tidak semua akun yang mempunyai tagihan bisa melakukan pengajuan restrukturisasi ini. Nah, yang pertama, fitur restrukturisasi ini berlaku untuk teman-teman yang sudah terlambat membayar tagihan lebih dari 60 hari ya. Nah, jadi nanti fiturnya biasanya akan muncul langsung di aplikasi akun laku kalian. Lalu syarat yang kedua berlaku juga bagi teman-teman yang memiliki nilai tagihan lebih dari 500.000. Jadi kalau tagihan di bawah 500 biasanya pada saat mendekati jatuh tempo, fitur restrukturisasi ini tidak akan muncul ya. Cuman nanti kalian bisa cek aja di masing-masing akun kalian ya, siapa tahu tagihan di bawah 500 masih bisa melakukan restrukturisasi ini. Kemudian yang ketiga di sini syaratnya, fitur restrukturisasi ini akan muncul dan bisa digunakan bagi pengguna akun laku yang memiliki riwayat pembayaran bagus atau yang tepat waktu. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kita langsung masuk ya teman-teman untuk cara melakukan pengajuan cicilan tagihan di akun laku atau restrukturisasi akun laku. Nah, di halaman awal aplikasi akun laku, silakan teman-teman masuk di bagian keuangan ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki tagihan di akun laku, akan muncul di bagian keuangan di sini ya, di bagian tagihanku seperti ini. Di sini aku memiliki tagihan akun laku sebesar Rp3.862.600 dan langsung aja kita klik yang pelunasan cepat ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya langsung muncul untuk fitur ajukan cicilan tagihannya atau restrukturisasinya. Kita langsung klik aja nih teman-teman, klik ajukan cicilan tagihan. Nah, jadi di sini aku akan baca dulu ya untuk keterangannya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu cicilan tagihan. Nah, jadi cicilan tagihan adalah layanan dari platform akun laku untuk memberikan solusi dalam meringankan beban pembayaran kamu. Cukup bayar minimal pembayaran dari nominal tagihanmu dan kamu dapat memilih berapa lama periode cicilan yang dibutuhkan untuk melunasi sisa tagihan. Setelah berhasil, tagihan awal akan dilunasi oleh sistem dan tagihan baru dapat mulai dibayarkan di tanggal pembayaran tagihanmu pada periode berikutnya. Perhatikan pengingat pembayaran dari kami ya. Nah, jadi di sini untuk langkah pengajuannya, pertama bayar minimal pembayaran lalu lanjutkan cicilan untuk sisa tagihan kamu. Setelah verifikasi berhasil, di sini pembayaran untuk tagihan awal berhasil dan terbentuk tagihan baru, teman-teman. Nah, langsung aja ya aku contohkan di sini. Nah, aku akan mempunyai tagihan Rp3.862.000 ya, teman-teman. Dan di sini ketika aku klik ajukan restrukturisasi, aku harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp1.159.000 dan sisanya dibayarkan lagi di bulan depannya. Nah, jadi di sini setelah konfirmasi perjanjian, kamu perlu menyelesaikan pembayaran dalam waktu 110 jam untuk menghindari adanya kegagalan pada pengajuan pembiayaan ulang. Nah, di sini untuk nominal cicilan tagihan Rp2.704.000 ya, teman-teman. Dan di sini rencana cicilannya hanya ada satu tenor atau 1 bulan. Nah, jadi sisanya kita bayarkan di bulan depannya kayak gitu ya, atau 1 bulan kemudian. Dan di sini apakah dikenakan bunga lagi? Jawabannya iya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini tagihan awal kan 3.862.
aku disuruh bayar dulu 1.159.000, seharusnya kan sisanya itu 2.704.000 ya teman-teman. Tetapi di sini nanti di bulan depannya aku harus bayarnya 2.976.000. Nah, jadi di sini aku dikenakan bunga lagi untuk biaya restrukturisasi ini sebesar sekitar 270-an ribu teman-teman. Nanti kalian bisa hitung lagi ya, takut aku salah kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau teman-teman ingin melanjutkan untuk si pengajuan cicilan tagihan ini, langsung aja klik checklist di sini. Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian klik ajukan cicilan sekarang. Nah, selanjutnya kita dialihkan ke halaman pembayaran untuk melakukan pembayaran yang harus dibayarkan tadi ya, yaitu sebesar 1.159.000 teman-teman. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa pilih mau menggunakan metode pembayaran BNC Pay, transfer bank, ataupun bisa GoPay, OVO, Alfamart, Indomart, dan yang lainnya. Nah, tetapi karena di sini aku tidak akan melakukan pengajuan restrukturisasi ini, jadi aku akan keluar ya. Nah, tetapi biar kalian itu nggak penasaran selanjutnya itu seperti apa jadinya kayak gitu ya. Di sini aku akan kasih contohnya karena di tahun sekitar 2021 Januari ya, aku juga sudah pernah buatkan tutorialnya teman-teman. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi setelah kita berhasil melakukan transfer untuk pembayaran yang tadi itu ya, kita akan dapat notifikasi seperti ini teman-teman. Kemudian nanti di sini untuk di bagian menu tagihanku terdapat seperti ini ya, restrukturisasi berhasil. Dan di sini akan terbentuk tagihan baru. Ini adalah tagihan barunya ya. Tagihan restrukturisasi di sini juga tertulis. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini adalah contoh rincian yang waktu itu aku lakukan untuk pembayaran restrukturisasi di bulan Januari 2021 ya teman-teman. Jadi waktu itu aku mempunyai tagihan awal sebesar 1.638.000, kemudian disuruh bayar setengahnya dulu sebesar 408.000. Jadi di sini 1.630 dikurangi 408.000 jadinya itu kan 1.222.000 ya teman-teman. Nah, di sini sisa tagihannya segitu, 1.222.000. Kemudian di sini sisa tagihannya ditambah biaya admin plus bunga yaitu 1.222 ditambah 62.000 ditambah 62.000 lagi jadinya 1.346.000. Jadi tagihan akhir yang harus dibayarkan bulan depannya yaitu 1.346.000. Jadi untuk biaya restrukturisasinya yaitu 124.000. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah mahal, murah, atau lumayan? Apakah kalian tertarik juga dengan fitur restrukturisasi ini? Komen di bawah ya teman-teman. Oke. Tetapi kalau saran dari aku, jika teman-teman misalkan pada saat jatuh tempo sudah memiliki uang, lebih baik jangan mengajukan si pengajuan cicilan tagihan ini ya, karena nanti kan kita akan ditambahkan lagi untuk bunganya kayak gitu. Kecuali kalau kalian itu lagi kepepet, jadi pas tanggal jatuh tempo kalian belum full uangnya untuk membayar tagihan tersebut, baru mempunyai setengahnya. Nah, itu kalian bisa gunakan si fitur restrukturisasi ini kayak gitu ya. Oke, gimana sampai sini kalian udah paham ya untuk pembahasan cara melakukan pengajuan cicilan tagihan di Akulaku atau restrukturisasi Akulaku. Jika masih ada yang kurang paham, nanti silahkan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, videonya aku akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.